Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran melaksanakan rapat paripurna bersama dalam rangka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan pada Jumat 1 Juli 2022. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Pesawaran Haji Dendi Romadona, PLH Sekda Kabupaten Pesawaran Dr. Andes M. Syukur, para asisten dan sejumlah OPD di lingkungan Pemda Pesawaran, serta sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Dendi Romadona menyampaikan nota rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2021. Dalam kesempatan itu, Dendi Romadona juga menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan telah mengagendakan sidang paripurna. Dendi juga mengatakan bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 belum memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Pembangunan yang sudah ada, sedang, dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dilaksanakan dengan skala prioritas pembangunan. Penentuan skala prioritas pembangunan ini dilakukan sebagai penyeimbang kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pada sidang paripurna ini, Dendi menyampaikan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 untuk pendapatan tahun 2021 terrealisasi sebesar 1,236 triliun. Dari sisi belanja terrealisasi sebesar 1,230 triliun, sedangkan dari sisi pembiayaan terhadap realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 9,948 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 1 miliar, sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar 8,948 miliar. Pidato akhir dalam persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2021, izinkan saya mengajak kita semua untuk kita mengiringi doa kepada Bapak Cahyokumolo. Beliau adalah Menteri Pan-RB yang langsung membina kita di dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka luangkan waktu sejenak untuk kita berdoa agar almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tulis segala dosanya dan juga kita ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Mulai. Selesai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara DPRD Kabupaten Pesawaran, Bapak Suprapto. Dilanjutkan dengan tahun anggaran 2021 yang telah mengenakan sidang paripurna hari ini. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya setelah melalui proses pembahasan dan juga hasil daripada hearing dan juga terdapat dengan pendapat oleh seluruh OPD terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tentunya kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 tentunya belum memenuhi seluruh kebutuhan dari seluruh aspirasi 100% yang ada di masyarakat Kabupaten Bumi yang dijalankan. Pembangunan yang sudah sedang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, dilaksanakan dengan skala prioritas. Penentuan skala prioritas pembangunan ini dilakukan sebagai penyeimbang kapasitas dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Selain itu, saya menyadari bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 sangat membutuhkan rekomendasi dari segenap pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD pada masa-masa yang akan datang. Sidang paripurna Dewan Terhormat, hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 untuk pendapatan tahun 2021 terrealisasi sebesar 1.236 miliar lebih. Dari sisi belanja terrealisasi sebesar 1.230 miliar lebih. Sedangkan dari sisi pembiayaan terdapat realisasi sebesar 9.948 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 1
1 miliar, sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar 8.948 juta lebih. Maka tentunya dalam kesempatan yang baik ini, rekomendasi-rekomendasi yang tadi sudah dibacakan oleh juru bicara pada anggaran sangatlah kami perlukan dan insya Allah kami segera tindak lanjuti. Maka daripada itu, sekiranya kita sudah belajar dari tahun-tahun sebelumnya dan alhamdulillah kemarin BPK telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualian kita berturut-turut dan alhamdulillah, tapi tentunya ada catatan-catatan penting yang harus kita benahi bersama terkait tentang pelaksanaan belanja, perencanaan, dan juga tentunya bagaimana terkait finalisasi penganggaran tersebut. Apakah dampaknya memang sangat-sangat multiplier efek di tengah masyarakat, itu yang harus kita kaji bersama. Maka tentunya berkaca dari anggaran 2021, pelaksanaan anggaran 2022 tentunya kita laksanakan secara detail dan secara menyeluruh serta berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kabupaten Pesawat. Di tahun 2023 pun sama, sekarang sudah masuk masa pembahasan SPD dan insya Allah nanti akan segera mengundang provinsi yang nanti akan dibahas bersama Dewan Masing-masing. Dan tentunya saya secara jujur untuk dapat menanggapi tanggapan dari juru bicara terkait dengan kapasitas SDM. Bagaimana meningkatkan kapasitas SDM, inilah yang harus kita tuju bersama. Kita berpikir infrastruktur, kita berpikir indikator pembangunan wajib itu adalah suatu kewajiban. Tapi tidak kita lupakan adalah pemberdayaan sumber daya manusia kita. Maka di semua OPD hari ini kami tuangkan bagaimana program visi-misi dan adanya inovasi terhadap peningkatan kapasitas SDM di seluruh OPD di Kabupaten Pesawat. Penerapan SPBE harga mati untuk kita laksanakan di Kabupaten Pesawat demi menunjang pola-pola sistem administrasi dan juga pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana dan pelaksanaan yang tepat guna dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pesawat. Maka saya atas nama Kabupaten Pesawat mohon izin dan mohon dukungannya agar pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Pesawat terus kita berkelanjutan dan tentunya menyimpangkan dengan kondisi dinamika dunia hari ini. Baik, dengan paripurna Dewan yang dihormati, rancangan peraturan daerah ini pada tahapan selanjutnya setelah mendapat persetujuan bersama dan akan disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk dilakukan evaluasi bersama-sama oleh pemerintah provinsi. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan daerah. Saya lagi ucapkan terima kasih yang teringat atas segala rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh segenap anggota Dewan yang terhormat. Apabila ada kata yang salah dalam pembahasan maupun dalam sambutan ini, saya secara resmi menyatakan permohonan maaf dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya mohon ampun. Saya akan sambut pantunnya Pak Arya Guna tadi karena sudah bicara ini katanya sudah masuk tahapan pemilu. Ya benar, karena kemarin bulan Juni ini tahapan pemilu sudah dimulai. Karena pemilu sesuai dengan regulasi itu adalah 14 Februari 2024. Maka saya akan bahas. Apabila pilu, pergilah ke pantai Canggih. Anggaplah seperti di Pulau Bali. Pemilu sebentar lagi, maka kita doakan yang ada di gedung ini terpilih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna penyampaian 4 rancangan peraturan daerah Rakalsa DPD Kabupaten Sawaran pada kesempatan hari ini tidak ada surat masuk. Demikian, terima kasih. Ya, izin Pak. Izin satu Pak. Ya, izin satu Pak. Bapak Aisaluddin SH, dilanjutkan dengan Wakil Ketua 2 Bapak Yasir Syamsuril yang Guru SDMM, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tapi pun Dari Pesawaran, Ferry Darmawan,
Satria Tegar TV melaporkan.